Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair, yang mana pada kesempatan ini sudah sampai bahasan dosa besar yang ke-14, yakni berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulnya, atau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini minal kabair, termasuk satu di antara dosa besar. Dusta saja itu sudah merupakan perbuatan yang tercela. Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzibah, hati-hatilah engkau terhadap perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta itu akan menggiring manusia kepada perbuatan yang keji. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan perbuatan yang keji itu akan menghantarkan pelaku-pelakunya ke dalam neraka. Jadi dusta ini adalah pintu awal. Orang itu kalau tidak segera berhenti, maka nanti akan berending di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ad-Dhahabi yang menulis kitab ini, beliau memasukkan dusta terhadap Allah dan Rasulnya ini termasuk ke dalam jajaran dosa besar. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddatun. Dan nanti pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang kadzabu 'ala Allah, yang mereka itu berbuat dusta terhadap Allah, maka mukanya akan menjadi hitam sebagai bentuk dari azab yang ia terima karena kedustaannya itu. Surat Az-Zumar ayat 60. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang secara sengaja berbuat dusta terhadapku, termasuk juga pada prakteknya adalah berbuat dusta atas nama Rasulullah. Nabi tidak menyatakan, Nabi tidak mencontohkan, Nabi tidak memerintahkan, kemudian ia mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk kadzaba alayya, berbohong terhadap Rasulullah. Maka Nabi mengancam, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia untuk mendapatkan satu kapling tempat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Maka agama ini haruslah murni apa yang dari Allah dan Rasulnya. Lebih-lebih penyampai agama ini tidak boleh mengubah-ubah itu, sehingga nanti termasuk kategori berdusta
terhadap Allah dan Rasulnya, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dengan redaksi yang hampir sama, inna kadiban alayya, sesungguhnya mereka-mereka yang berdusta terhadap aku, laisa kakadibin ala ahadin, itu tidak sama dengan mereka itu berbuat dusta terhadap yang selain aku. Betapa Rasulullah itu sangat marah terhadap mereka-mereka yang menggunakan nama beliau untuk sesuatu yang sifatnya dusta. Ini kadang-kadang terjadi ya, untuk kepentingan-kepentingan dunianya, menjual agamanya, bahkan ia berani berdusta atas nama Rasulullah hanya untuk memperoleh kepentingan dunia. Jadi menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Itu persis sesuai dengan sabda Rasulullah. Nanti di akhir zaman orang itu akan dengan gampang sekali menjual imannya, menjual agamanya. Saking gampangnya sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Dia pagi masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan fa yusbihu kafiran. Sore masih beriman, pagi sudah kafir. Untuk apa? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya, karena ia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seorang mukmin yang berbuat dusta terhadapku, kata Rasulullah, tidaklah sama ia berbuat dusta kepada yang selain aku. Laisa kakadibin ala ahadin, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta terhadapku, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempatnya di dalam neraka. Para jamaah rahimakumullah, di dalam pembahasan ini, betapa sebagai orang yang beriman, kita ini betul-betul diperintahkan untuk menjaga agama kita secara murni, tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan yang itu tidak diperintahkan oleh Allah dan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang kemudian ini kita atasnamakan Allah dan Rasulnya. Sehingga sesungguhnya sejak diturunkannya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang turun pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Padang Arafah, ketika itu tahunnya tahun 10 Hijriah, setelah Rasulullah SAW menunaikan haji wada, turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka ini adalah ayat gunting pita, diresmikan oleh Allah Ta'ala bahwa Islam ini telah sempurna. Sempurna ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga Islam ini tidak butuh lagi penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, apalagi kemudian penggantian-penggantian. Islam sejak diturunkannya ayat ini sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai ad-dinus samil, ad-dinul kamil, agama yang lengkap, agama yang sempurna. Sehingga tidak usahlah kemudian kita melakukan kebohongan-kebohongan, lebih-lebih atas nama Allah dan Rasulnya. Itu ancamannya berat sekali. Az-Zumar ayat 60 menyatakan nanti wajahnya akan menghitam di dalam neraka. Rasulullah menyatakan falyatabawa maq'adahu minan nar, dia akan disiapkan satu kapling tempat di dalam neraka. Sehingga
akan lebih selamat kalau kita beragama ini secara murni, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bukankah itu yang disabdakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan kepada engkau dua perkara. Ini sudah mencukupi segalanya. Ma in tamassatum bihi ma lan tadillu abada. Abada, kata Rasulullah, kalau engkau berpegang pada dua perkara ini, maka kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya, di dunia ini dan di akhirat nanti. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Kitabullah ay Al-Quran. Al-Quran ini yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Ini merupakan pedoman kehidupan umat Islam yang sudah lengkap dan mencakup segala aspek hidup dan kehidupan. Dan sunnah Rasulullah SAW tentunya as-sunnah yang sahihah, sunnah yang makbulah, sunnah yang sahih dan diterima, yang memenuhi syarat-syarat kesahihan satu hadis itu. Maka para jamaah rahimakumullah, supaya kita selamat dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, maka tidak ada jalan lain selain kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, man ja'alal qur'ana amamahu, siapa yang dalam hidupnya ini menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai kompas dalam hidup dan kehidupannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbing dia menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man ja'alal qur'ana khalfahu, siapa membelakangi Al-Quran, maka syaqahu ilan nar, Al-Quran akan mendorong dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mendustai Allah dan Rasulnya, atau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, sehingga Allah selamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa menjadi tambahan keimanan bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.